Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kondisi orang-orang mukmin yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, mereka ditempatkan di surga. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada malam kali ini, sekaligus memotivasi kita apa perilaku-perilaku yang dilakukannya sehingga kita bisa meneladani dan termasuk mukminin al-mukhlisina ahlul jannah. Orang mukmin yang ikhlas dalam melaksanakan ketaatannya, maka mereka ditempatkan oleh Allah di surga. Surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-8. Jadi terus kita kemudian mengulanginya untuk memotivasi dan mendapatkan pelajaran banyak sehingga kita terapkan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhun yauma idzin, jadi muka atau wajah-wajah yauma idzin pada hari itu na'imah, yang berseri-seri. Sehingga ketika ayat ke-8 ini dibaca oleh imam dalam sholat atau kita membacanya, biasa ekspresi kita sambil tersenyum. Karena membaca adalah wujuhu yauma idzin na'imah. Jadi enggak boleh cemberut. Artinya kita memahami, karena ini menjelaskan terkait dengan karakteristik orang yang berada di surga, itu mukanya berseri-seri. Nah, jadi kalau kita kemudian mendorong diri kita termasuk bagian dari mereka yang ada di surga, maka kita tata sedemikian rupa wajah kita adalah wajah yang berseri-seri. Apakah harus ke skincare Bapak Ibu? Nggak harus. Kalau skincare itu bikin glowing. Ini seri-seri dari kondisi hati yang terpancar dari hati kemudian terlihat oleh muka. Karena muka itu menggambarkan kondisi hati kita masing-masing. Sebaik-baiknya kita menutupi kondisi hati, kadang tidak terlihat, kadang kemudian tidak, kadang masih kelihatan, tidak bisa ditutupi, tapi kemudian masih tampak yang sebenarnya. Pura-pura bahagia, ternyata sebenarnya adalah sedih. Pura-pura sedih, tapi padahal bahagia. Itu orang kemudian lihat, ini kok nggak tulus ya, senyumnya kok tidak tulus. Ini kemudian orangnya kok sedihnya kok sedih kayak dibuat-buat ya. Nah itu bisa. Maka muka itu adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam hati seseorang. Wujuhun maka disampaikan dalam bentuk jamak. Wajuhun, wujuhun. Karena yang ada di sana jumlahnya adalah banyak. Yauma idzin pada hari itu, pada hari di saat orang-orang kemudian dihisab oleh Allah, na'imah, berseri-seri. Ada sebab. Jadi ada sebab yang menjadikan muka berseri-seri. Jadi kalau sudah di akhirat itu kemudian tidak bisa dibuat seri-seri gitu. Tapi ada sebabnya. Sebabnya adalah kalau ayat ke-8 ini itu berkaitan dengan kondisi di akhiratnya, maka ayat ke-9 berkaitan dengan kondisi di dunianya. Maka akhirat kita tidak terlepas dari kondisi dunianya kita. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha karena usahanya radiyatun, mereka puas. Radiyah itu ridho, menjadi ridho. Maka di sini yang dilakukan di dunia adalah sesuai seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam tafsirnya, wujuhu yauma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Jadi ekspresi di akhirat nanti adalah cerminan dari perilaku dunia. Karena kita masih berada di dunia, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka kita masih bisa mendesain, menyiapkan bagaimana nanti akhiratnya kita. Itu di sini. Selama kita masih bisa bergerak, kita bernafas, baik yang kemudian duduk di atas karpet atau di atas sofa, bahkan yang kemudian terlentang di atas kasur, selama masih hidup masih bisa merubah, menjadikan akhiratnya itu menjadi lebih baik. Ya. Wujuh yaumal qiyamah zatun ni'mati wa bahjah wa nadrah wa husnun yu'rafun na'im fiha. Karena Allah perlihatkan banyak kenikmatan. Ibaratnya jamaah rahimakumullah, kalau ada yang tanya gini, kenapa di dalam Al-Qur'an itu sering disampaikan bahwa surga itu identik dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Bapak Ibu, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa sungai? Sungai sebut yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk menggambarkan surga. Jamaah rahimakumullah, yang disebut adalah sungai, tapi yang dimaksud adalah air yang ada di dalamnya. Dalam kehidupan kita, kita sangat bergantung terhadap air. Jadi kalau misalkan orang yang perjalanan jauh antara dikasih roti sama air, mana yang dipilih? Air.
Karena Allah menjadikan dari air itu menjadi hidup, yang lain menjadi hidup. Maka air menjadi sumber kehidupan bagi kita yang ada di dunia. Artinya adalah menjadi bahagia ketika seseorang itu punya air. Dalam satu animasi film sampai mereka itu mempertahankan air minum yang mereka miliki, karena menjadi sumber kehidupan. Karena air adalah sesuatu yang dicintai dan kemudian dicari oleh manusia di dunia, Allah kemudian munculkan lagi di akhirat. Sesuatu yang paling dicari di dunia ada di akhirat, dan itu memberikan kebahagiaan juga. Jadi mirip tapi tidak sama. Mirip tapi kemudian tidak sama. Jamaah rahimakumullah, kita melihat bahwa wajah-wajah bahagia, wahya wujuh su'ada lima syahidu an akibati amrihim. Kebahagiaan itu menggambarkan sudah mengetahui hasil dari usahanya, itu sudah diketahui kemana, yaitu ke surga. Wa qubulu amalihim, dan pasti amalannya itu diterima. Kita melihat, kita melakukan satu ibadah dan kemudian kita melihat bahwa ibadah itu diterima oleh Allah, berarti ada ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Sudah kemudian bertungkus lumus, bekerja keras, tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena tidak memenuhi syarat. Satu adalah muslim, yang kemudian adalah ikhlas, yang ketiga adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi, maka gugur. Dia kemudian ikhlas, saya melaksanakan ini ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabimu, Nabi Muhammad, tapi dia tidak muslim, gagal. Muslim kemudian ikhlas, tapi kemudian tidak sesuai dengan tuntunan. Melaksanakan sholat 1000 rakaat dalam satu malam, misalkan Bapak Ibu, 1000 rakaat kalau semalam itu ada berapa waktu ya? Berapa menit? Kemudian dibagi 1000 dibagi dengan waktu menitnya, berarti satu rakaat berapa menit? Kemudian kita lihat apakah Rasul pernah sholat ya 1000 rakaat dan sebagainya. Apalagi dikaitkan dengan hari-hari tertentu. Atau kemudian dia muslim, kemudian ikhlas, tidak sesuai dengan Nabi. Atau muslim, dia sesuai dengan Nabi, tapi kemudian tidak ikhlas. Nah, terkadang godaan kita pada yang kedua, Bapak Ibu. Muslim, sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian tidak ikhlas. Itu yang tahu adalah kita. Orang lain tidak tahu dengan apa yang kita kerjakan. Faya li amaliha alladhi amalatu fid dunya radiyah. Jadi yang dilakukan di dunia itu Allah ridho. Bagaimana menjemput keridhaan Allah dari amal ibadah kita? Kembali ketika tadi, kalau kita menjemput ridhonya Allah dalam ibadah kita, maka kita harus mengesampingkan dari hawa nafsu untuk menjadi orang yang populer, kemudian disebut namanya, kemudian menjauhkan diri dari pujian makhluk. Menjemput ridha Allah dalam amal ibadah itu Allah hanya mau minta yang bersih. Maka ikhlas, kalau sebagai simulasinya, ikhlas itu adalah menjaga kejernihan. Kalau misalkan ini air, kita katakan jernih, maka kita menjaga kejernihannya. Jangan sampai ada daun yang nempel yang masuk di dalamnya. Kalau misalkan ada daun, langsung kita keluarkan. Tidak boleh dia bersemayam dalam botol ini. Atau kemudian ada kapas, kita ambil. Tidak boleh dia bersemayam di dalam botol ini. Dalam ibadah kita, ikhlas kemudian adalah menjaga ibadah karena Allah. Jika ada godaan, ayo lakukan, biar dia tahu apa yang kita lakukan. Nah, itu kan godaan dari luar. Godaan maksud dari luar ingin masuk dalam keikhlasan beribadah, maka kita harus keluarkan. Jangan sampai kemudian bersemayam di situ. Iya, kamu ibadahkan biar nanti dilihat. Kamu ngibadahkan biar nanti direkrut jadi takmirkan, jadi penguruskan, atau kemudian memang ingin dapat kompensasi dari makhluk. Godaan itu muncul siapapun, jamaah rahmatullah. Tidak hanya kecuali kemudian kita, yang lain, ustadz pun kemudian godanya macam-macam. Dan setan menggoda sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kepentingan kita ibadah itu untuk apa? Maka kepentingan duniawi itulah yang akan menjadi titik godaannya. Dan setan licik, seolah-olah mengetahui apa yang kita inginkan. Jadi memang harus hati-hati, dan kita tidak menyebut orang lain, itu riya, jangan. Karena kita tidak tahu apa yang berada di dalam hati. Wah, dia itu tidak ikhlas, jangan. Karena kita tidak tahu apa yang berada di dalam hatinya. Kita tidak sibuk menilai orang lain riya dan pamer, tetapi kita lebih sering kemudian menjaga kebersihan dan keikhlasan dalam ibadah kita. Jamaah rahimakumullah,
Maka dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap amal perbuatan orang-orang mukmin yang ikhlas beribadah. Wa radu anhu, dan orang-orang yang mukmin ikhlas beribadah itu juga ridha dengan balasan yang Allah berikan kepadanya. Maka dimanapun posisi di surga itu tetap memuaskan. Jangan memuaskan, Habib. Tidak ada kemudian istilah surga ekonomi, VVIP. Wah, mendingan di neraka VVIP daripada surga ekonomi. Tidak ada. Dimanapun posisi di surga tetap kemudian memuaskan. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Mereka berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu di surga. Ada mufassir yang kemudian membahasakan gini, ridhonya mukmin ditempatkan di surga sebagaimana orang tua itu ridho terhadap anaknya sendiri. Bagaimanapun anaknya kondisinya, tetap orang tua itu tetap sayang terhadap anaknya dan tidak mau ditukar oleh anak orang lain. Lihat Bapak Ibu, misalkan anaknya katakanlah susah untuk diperintahkan sama orang tuanya. Gimana Bu, anak jenengan tak tukar po dengan anak saya gitu. Anak jenengan susah diperintahkan, tak tukar dengan anak saya yang mudah untuk diperintahkan. Kira-kira orang tua rela atau tidak Bapak Ibu? Rela apa betul Pak? Kan nggak rela. Bagaimanapun tetap anaknya sendiri gitu. Tetap anaknya sendiri. Dan mana orang tua kemudian mau menukar, yuk kita tukar-tukaran anak ya gitu. Siapa tahu cocok. Loh, kok siapa tahu cocok? Orang tuanya siapa sebenarnya kok siapa tahu cocok. Maka radhiyallahu anhum wa radu'an. Tidak ada kata kemudian, loh kok saya di sini ya di surganya, dia kok di sana? Tidak ada. Wah, dia enak di atas surganya, saya di bawah. Tidak ada. Karena itu termasuk kata yang sia-sia. Ya. Wal khulasah anna Allah Ta'ala wasafa ahlas sa'adati was sawabi bi wasfaini. Ada dua sifat yang Allah sematkan kepada orang-orang yang bahagia. Orang bahagia. Ahaduhuma fi zahirihim huwa na'imah. Ada sifat secara zahir, ada sifat secara batin. Secara zahir ini kelihatan bahwa ekspresinya itu mukanya berseri-seri, na'imah, dan tidak bisa ditutup-tutupi karena sudah mengekspresikan apa yang dilihat. Bahkan dia akan ke situ sudah jelas, ke surga itu sudah jelas. Ini tanda-tanda yang nampak secara zahirnya. Secara batin adalah wasani fi batinihim wa waqalu li sa'yiha radiyah. Mereka puas karena usahanya. Karena usahanya. Memang jamaah rahimakumullah, kalau ada yang tanya, Ustaz, kan kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, banyaknya amal ibadah kita. Ya, Masdi Hilal juga menyatakan bahwa karena rahmat Allah. Yang menjadikan kita masuk surga ada karena rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat baik. Tanda-tanda kebaikan yang kita lakukan adalah dengan ketaatan. Jadi kemudian disitulah kemudian Allah yang memberikan balasan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, di sini ada 7 sifat dari surga itu. Summa wasafa daras sawabi wa hiyal jannah bisab'ati awsaf. Ada 7 sifat surga. Maknanya kalau misalkan gini, dari kita ada yang kemudian mengambil pelajaran, yuk kita buat mini surga di dalam rumah, kan baiti jannati, rumahku surgaku. Berarti kalau mau demikian, maka rumahnya didesain seperti ini. Sekalipun tidak sama, nanti ada perilaku para penghuni surga yang dipraktekkan oleh penghuni rumah tersebut. Itu. Mari kita lihat pada ayat yang ke-10. Fi jannatin 'aliyah. Mereka dalam surga yang tinggi tempat dan kedudukannya. La tasma'u fiha laghiyah. Di sana la tasma'u, kalian tidak akan mendengar fiha di dalam surga laghiyah, perkataan yang tidak berguna. Nah, kalau misalkan mau didesain rumah kita seperti surga, jadi jangan sampai ada perkataan yang tidak berguna muncul di dalam rumah kita atau keluar dari mulut orang yang berada di rumah kita. Kata-kata kotor, kemudian misuh, pembangkangan, bantahan,
Kemudian apalagi menolak dalam hal yang baik, dalam kebaikan, itu nanti dilihat ya. Kemudian fiha ainun jariyah. Di sana ada air mata yang mengalir. Di surga ada air mata yang mengalir. Maka ada sifat airnya di sini. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga ada sururun, dipan-dipan marfu'ah yang ditinggikan. Nanti posisinya kalau tinggi itu bisa melihat sejauh mata melihat keindahan surga yang tidak berujung. Kalau kita di dunia Bapak Ibu, daerah Godean yang banyak sawahnya sebelah putih. Putih Pak. Ler. Putih Pak. Oh, sekono ya. Susah. Sejauh mata memandang kadang mentok. Wih, apa ya di sana itu apa ya? Jadi kemudian ada yang pandangan yang kemudian tidak enak. Tapi kemudian di surga semuanya enak dan tidak bosan ke. Sifat-sifat yang tidak baik di dunia yang kita dapatkan seperti bosan memandang pandangan yang sama tidak berganti, itu tidak berlaku di surga. Hukum misalkan menikmati satu makanan berkali-kali, kira-kira kenikmatannya berkurang tidak Bapak Ibu? Seakan dikasih semangka, sehari sekali makan semangka, wah seger, siang hari seger, kemudian sore hari seger. Lah besok dikasih sarapannya semangka, siangnya makan siang semangka, sorenya semangka Bapak Ibu. Mau tidur makan semangka. Kira-kira ngembon apa boten? Ngembon itu apa nggih? Bosen. Ayo semangka kakak. Bukan masalah semangka kakak ini. Itu cepat kemudian berkurang, kenikmatannya akan berkurang. Di surga itu tidak berlaku. Barang kemudian yang dinikmati terus-menerus akan pada kenikmatan yang sama, tidak menurun sedikit pun kenikmatannya itu. Fiha sururum marfu'ah. Ini yang dipan-dipannya, berarti dipan-dipan di rumah ditata rapi. Maka ketika ada orang berbicara, mari kita rubah dunia menjadi lebih baik, kita masukkan dunia negara kita menjadi salah satu 5 negara terbesar berpengaruh di dunia. Lihat dia bagaimana dia bangun tidur aja tidak merapikan tempat tidurnya. Gimana mau merubah dunia? Merubah tempat tidurnya saja tidak dirapikan, selimut tidak dirapikan, spray tidak dirapikan, ditinggal saja. Kemudian disuruh orang lain untuk merapikan. Nah, mulailah merapikan tempat tidur. Sebagaimana mengawali aktivitas kita juga setelah bangun tidur. Wa aqwabun mawdu'ah. Aqwab jamak dari kub. Kubun adalah gelas. Mawdu'ah yang tersedia, tertata rapi. Dan kita, jamaah rahmatullah, kita tidak tahu gelasnya kayak apa. Jadi adalah tempat yang dipakai untuk minum. Kalau kita nanti lihat penjelasannya, berapa jumlahnya? Adadul kawakib, sejumlah planet-planet yang ada di alam raya ini. Jadi nggak ada yang antri. Terus nanti gimana kita nyuci gelasnya? Nggak usah dipikirkan. Nah, jangan. Ini di surga. Jadi cara berpikirnya cara surgawi. Jangan kayak di warung gitu. Wah nanti mohon maaf nanti kalau kita antri ke toilet bagaimana? Tidak ada dan sebagainya ya. Wa namariku masfufah. Wa namariku dan bantal-bantal sandaran masfufah yang tersusun. Dengan menawi persa Bapak Ibu, kursi yang kemudian ala-ala Arab itu kan pendek, enggak ada kakinya. Kemudian terus ada sandaran bantal untuk lengan, gitu. Nanti bisa dibayangkan kursi ala Arab, kursi. Siapa tahu nanti jangan beli kursi ala Arab. Nah, ditunggu sampai keluar nanti gambarnya. Kita lihat yang lain. Tahu-tahu nanti muncul. Ya muncul nggak muncul. Nggak apa-apa. Anjir. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, itu kan kemudian sandaran, itu posisi yang bikin enak. Kalau kita duduk di sofa kemudian bersandar di samping kita ada bantalnya, itu enak Bapak Ibu. Enak, coba. Udah seperti itu posisinya, nggak ada utang, badan sehat, gerimis rintik-rintik, dibuatkan minuman hangat. Enak apa betul? Enak. Anjir, enak. Bisa kebayang nggih? Dibayang nggih. Wa namarikum masfufa wa zarabiyyu mabthusa, dan permadani yang terhampar. Bapak Ibu, permadani atau karpet yang paling tebal yang pernah jenengan injak di masjid mana? Kalau dia itu lembut gitu. Di Solo, di Solo ada yang kemudian lebih tebal lagi dan memang halus.
halus, dan kemudian dia tidak meninggalkan bekas. Habis diinjak kemudian terus naik lagi. Tapi memang empuk gitu. Maka tidak boleh tidur di situ gitu. Karena saking enaknya. Ada yang kemudian luar biasa. Nah, permadani ini menjadi simbol ya, menjadi simbol kemewahan. Jadi orang yang kemudian di surga itu kemudian Allah sifati dengan kemewahan. Allah manjakan. Kalau ada yang bertanya, di surga kita masih sholat lagi enggak? Tidak. Di surga adalah menikmati ibadah yang kita lakukan di dunia. Allah memberikan balasannya. Ini loh balasan. Silahkan nikmati sepuas-puasnya. Dan kemudian kita tidak akan pernah merasa puas, karena puas akan berhenti pada satu titik. Dan kita kemudian terus menikmati dari apa yang Allah siapkan di surga. Sifat yang pertama dari surga itu adalah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghya. Maka orang-orang yang berada di surga, yang mukanya berseri-seri dan bahagia, itu posisinya tinggi. Ada dua makna, posisi tinggi karena memang tempatnya ditinggikan oleh Allah, posisinya. Yang kedua adalah derajatnya ditinggikan oleh Allah. Sehingga kalau dilihat dalam surah Al-Mudaththir, kemudian surah Al-Mudaththir ini kita biarkan, kemudian kita sini. Surah Al-Mudaththir ayat yang ke-40. Ayat ke-40. Wahai wifi, nanti Bapak Ibu jangan lupa nggih, nanti setelah sholat isya ada kajian, nggih, udah disiapkan, sudah ada sofa. Kalau di masjid ini ada sofa, berarti nanti ada kajian. Nanti, berarti kalau ada sofa, berarti pembicaranya luar biasa. Nanti kita lihat dalam surah Al-Mudaththir. Mudah-mudahan bisa. Didoakan banyak orang, bisa. Ini mau menjelaskan terkait dengan posisi di atas dan di bawah antara penghuni surga dan juga penghuni neraka. 40, 41, 42, 43. Nah, illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Orang yang berada di surga, mereka bertanya-tanya, saling bertanya, anil mujrimin, tentang keadaan para pendurhaka. Maka kemudian di sini dalam tafsirnya disebutkan bahwa orang yang berada di surga itu bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di neraka. Tempatnya adalah yang surga itu di atas, yang neraka itu di bawah. Sehingga nanti dalam ayat yang lain, orang yang berada di neraka, jatuhkan anggurlah kepada kami, atau setetes airlah kepada kami, jatuhkan. Berarti kemudian orang yang berada di neraka berada di bawah. Di bawah maksudnya adalah secara tempat memang dia di bawah. Yang kedua adalah derajatnya dihinakan oleh Allah. Itu antara atas dengan bawah. Ini yang berada di surga, mereka bertanya terhadap orang yang berada di neraka, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu berada di neraka saqar? Dan masih sempat dijawab. Nih, jawabannya untuk menjadi pelajaran bagi kita. Qalu, mereka yang berada di neraka menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ayat ini kemudian dipakai ulama untuk menjelaskan bahwa sholat menjadi sebab orang masuk surga. Gitu. Sebab orang masuk surga, bisa mengantarkan pelakunya masuk surga. Maka kalau kita lihat, misalkan ada seseorang, mungkin agak susah diatur, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Mungkin penampilannya menurut sebagian orang, wah penampilannya kok kotor ya, gak rapi ya, karena ada nilai estetiknya. Tapi ternyata dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Maka ini menjadi barometer sholatnya, bukan penampilannya. Qalu lam naku minal musallin, ini bermaksud untuk menjelaskan terkait dengan posisi atas dan bawah. Jamaah rahimakumullah, maka posisinya adalah tinggi, ya. Jadi tempatnya adalah tinggi dan kemudian dimuliakan oleh Allah SWT. Li'annal jannata manazil wa darajat ba'duha ala man ba'd. Jadi posisi surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ya kan, ada tingkatan-tingkatan antara satu dengan yang lain, tetapi di awal saya sampaikan, fa huwa fi 'isyatir radiyah. Dimanapun posisi kita di surga nanti insyaallah itu kita akan tetap puas. Misalkan yang kemudian rajin ke masjid, sholat, waduh, saya kok di surga bawah, itu takmir kok di atas surganya, itu apa nggak salah dia?
Nggak ada perkataan seperti itu, tidak akan muncul. Tetap memuaskan dan Allah bagi sesuai dengan kehendak Allah, melihat dari amal ibadah di dunianya. Kama annan nar darukat ba'duha asfal min ba'd. Sebagaimana neraka juga ada tingkatan, atas, bawah. Kalau orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah, menunjukkan bahwa munafik itu sulit untuk diidentifikasi. Bapak Ibu, orang munafik itu kalau zaman Nabi ikut kajian Nabi napa boten? Ikut pengajian apa boten? Ikut. Orang munafik itu ikut sholat berjamaah atau tidak? Ikut. Orang munafik itu menunaikan zakat atau tidak? Ikut. Tapi kemudian dia menutup-nutupi. Yang dilakukan itu untuk menutupi yang identitas yang sebenarnya. Dan kita tidak menuduh. Jangan menuduh orang lain dengan munafik. Kalau salah tuduhan itu balik kepada si penuduh. Balik lagi. Maka ancamannya adalah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau kita mau membersihkan diri kita dari status nifak adalah, pertama adalah jangan berdusta, baik dalam canda maupun serius. Gitu. Kalau punya janji dilaksanakan. Ya, kalau misalkan janji, pilih saya, tak aspal semua jalan masuk ke rumah warga. Si aspal gimana? Nah, itu harus ditunaikan janji seperti itu ya, dan juga masih banyak lagi. Jamaah rahimakumullah, termasuk juga sifat yang kedua di surga adalah la tasma'u fiha kalama ahli jannati kalimatan laghwan wa hadiyan. Tidak ada perkataan yang sia-sia. Perkataan yang secara masyarakat dikatakan adalah perkataan yang kotor tidak akan muncul di dalam surga. Dan hanya yang adalah qalu salaman salama, saling bertegur sapa dengan ucapan yang baik. Ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita di rumah, mulai dari di rumah. Maka ketika masuk rumah diawali dengan salam. Ustaz, di rumah kan nggak ada orang, kenapa kita harus salam? Menurut kita nggak ada, tapi siapa tahu memang ada makhluk yang tidak terlihat, yang dialah yang akan menjawab salam itu. Maka ketika kita masuk dalam rumah mengucapkan salam, Allah memberkati dan melindungi kita. Sebagaimana ketika kita setelah nyampe rumah kemudian makan dan berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, keberkahan pada apa yang kita makan. Setan tidak bisa ikut campur di dalamnya. Enggak percaya? Jangan dicoba. Itu mulai masuk rumah. Assalamualaikum. Meskipun berbarengan suami istri, suaminya sudah salam, ya istrinya juga ikut salam gitu. Kalau bareng-bareng dengan anak, ya diajarkan demikian gitu. Mungkin dengan mengucapkan salam. Nah ini. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, ya diam. Termasuk juga Bapak Ibu, tidak memberi komentar yang kotor, mencaci maki di media sosial. Jadi tingkat keberadaban dalam skala bangsa Indonesia yang disampaikan di Microsoft, tingkat keberadaban penduduk Indonesia itu masih rendah. Dikatakan rendah itu banyak yang mencaci maki. Coba kalau ada satu postingan yang katakanlah misalkan jalan berlubang sebagainya, itu kemudian banyak yang mencaci maki dan lain sebagainya. Sekalipun ada yang komentar baik, ini menunjukkan keberadaban kita. Kemudian ketika berada di rumah pun demikian. Kalau tidak bisa berkata baik, ya sudah diam. Ibu-ibu pernah nggak bapak kemudian lama-lama diam berlama-lama di rumah? Nanti tinggal ibu. Pernah lihat bapaknya itu suaminya diam di rumah? Kemungkinan sedang menahan amarah. Jadi kalau misalkan diluapkan dalam bentuk kata-kata, keluarnya adalah buruk, membentak istri misalkan, membentak anak misalkan. Jadi seorang ayah akan menahan, jangan sampai keluar gitu. Ada bapak-bapak yang tidak bisa marah di sini, Pak. Marah itu kan macam-macam. Ada dalam bentuk kata-kata, ada kemudian dalam bentuk sendok nasi kemudian dilempar dengan jarak pendek. Itu bisa jadi ekspresi marah. Kemudian marah itu. Nah, harus hati-hati mulai sekarang, karena kita ingin menjadi calon penghuni surga, maka hal-hal yang negatif sudah kita hilangkan. Jika kita jatuh, maka sedia untuk diingatkan. Katanya calon penghuni surga kok marah-marah, kan gitu, diingatkan.
Jadi kalau nanti ibu misalkan bapaknya ngambek gak dibuatin kopi, bilang aja, katanya calon penghuni surga kok marah-marah, gitu. Gantian bapaknya gak ngasih uang belanja, istrinya marah-marah, katanya calon penghuni surga kok marah-marah. Maka harus saling memahami satu dengan yang lainnya. Ini dari kata-kata. Kenapa jamaah rahimakumullah? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, Suila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasul ditanya, Rasul, apa amalan yang menyebabkan banyak manusia pada masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Wa suila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Dan kemudian Rasul ditanya, Rasul, amalan apa yang menjadikan orang kok banyak masuk neraka? Ada 2 lubang. Al-fam wal faraj, mulut dan juga kemaluan. Nah, yang disebutkan di sini adalah mulut itu. Kalau dulu apa bahasanya? Mulutmu harimaumu. Kalau sekarang apa? Jarimu harimau. Sekarang itu dalam bentuk tulisan. Siapa yang komentar, apalagi kemudian jejak digital. Jadi masih tertulis, masih terjaga. Ini adalah sifat yang kedua. La lagu fiha wa la ta'sim, tidak ada kata sia-sia dan tidak ada perbuatan dosa, dalam surah At-Tur ayat 23. Kemudian dalam surah Maryam ayat yang ke-62, la yasma'una fiha lagwan illa salama, tidak akan terdengar perkataan yang sia-sia kecuali salam, kata-kata yang damai, salam. Dalam surah Al-Waqiah, la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qila salama, hanya perkataan yang baik-baik. Perkataan yang baik-baik. Kalau dari kita ada orang yang tidak bisa miso, ayo miso, nggak bisa, saya nggak bisa, nggak kepikiran gimana lafal miso. Oh itu bagus. Jangan sampai dibentak. Anaknya nggak bisa miso, masa kamu nggak bisa miso dipisoi? Kita bersyukur anak kita tidak memiliki vocabulary kalimat yang kotor, tidak memiliki perbendaharaan kata-kata yang jelek. Itu malah bagus dan memang harus dijaga. Ini perilaku, sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah terkait dengan fasilitas. Allah memberikan fasilitas di surga. Tentunya fasilitas ini Bapak Ibu, kalau misalkan cari hotel saja kan lihat fasilitasnya. Cari sarapan gratis ada enggak? Wah ini hotelnya murah, ternyata enggak ada sarapan gratis. Kemudian dicari bagaimana, berapa luasnya. Semakin luas kamar itu semakin mahal. Kemudian adalah service roomnya, semakin banyak service roomnya semakin mahal. Dan kita biasanya nyari yang kemudian yang mewah, bukan mepet sawah. Memang mewah betul, mewah betul. Fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah. Karena di surga itu kemudian yanbu au ainun ma'in tajri miyahuha wa tatadafaq bi anwa'il ashribati mustallidah as-safiyah. Jadi ada minuman yang kemudian jernih dan enak, tidak membosankan. Homer itu di dunia haram. Homer. Nah, nanti pembahasannya ada lagi nih. Jogja tolak miras. Nih, Jogja tolak miras pas pembahasannya. Kalau ingin minum minuman keras yang bersertifikat halal, nanti minum di surga. Syaratnya jangan minum di dunia. Nah, itu. Kalau sudah mendahului di dunia, nggak dapat bagian nanti di surganya. Sudah didahului, gimana mendapat? Maka yang kemudian menjadi haram di dunia menjadi halal di surga dan tidak memabukkan. Ada kemudian air susu, kemudian juga madu. Yang kemudian sifatnya sama, tapi kemudian rasanya berbeda. Jadi kemudian madu itu kan manis. Dia juga manis tapi tidak enak di sini. Kalau Bapak Ibu minum madu tanpa air hangat, kalau langsung diminum kan rasanya enak di tenggorokan. Itu yang madu asli. Nah, madu asli. Kadang menjadi enak, harus minum air untuk mendorongnya. Di surga tidak ada yang seperti itu. Enak menjadi enak. Fiha sururum marfu'ah. Maka di surga juga kemudian kita lihat bahwa dipan yang kemudian tersusun rapi, aliyah mafrusyah bima huwa na'imun mulammas. Jadi kalau disentuh itu halus. Halus. Kalau misalkan ditiduri, kemudian kalau kita berdiri dia balik lagi. Nah, kita kan kadang punya kasur ditiduri, habis itu kita bangun, gak balik-balik lagi. Masih kemudian penyok gitu.
Maka di sini adalah memberikan kenyamanan bagi siapapun yang ada di atasnya, dan ini Allah siapkan bagi orang-orang yang berada di surga. Wara'a riyadul jannati wa na'imaha, dan melihat telaga-telaga surga dan kenikmatannya. Wa furushim marfu'ah, dan dipan-dipan yang ditinggikan dalam surah Al-Waqi'ah. Kemudian bahkan lebih daripada itu, Allah muliakan lagi orang-orang yang berada di surga. Wa akwabum mawdu'ah wa namarikum masfufah wa zarabiyu mabsusah. Yang tadi kemudian kita lihat di sini adalah ada unsur gelas tertata rapi, bantal-bantal sandaran, dan juga permadani. Permadani itu di atas karpet jauh lebih bagus dari karpet. Jadi permadani lembut. Bukan Pak Dani, bukan Permadani, bukan Samsul Dani, boten, benten. Sama kalau Pak Dani juga lembut. Maka kalau ada namanya Dani biasanya lembut-lembut orangnya. Bukan lembut memang. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita lihat bahwa gelas yang kemudian dipakai untuk minum, dan kemudian juga bantalan sandaran itu melengkapi kenyamanannya. Jadi full service yang ada di surga. Maka amalan-amalan yang menjauhkan kita dari surga harus ditinggal. Dalam satu hadis, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Mafhum mukhalafah dari keterangan hadis ini adalah yang marah akan dijauhkan dari surga gitu. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Kalau marah maka akan semakin jauh dari surga. Inilah kemudian beberapa hal yang dijelaskan oleh Dr. Wahbah Zuhaili terkait dengan kedudukan surga itu dan bagi para penghuninya. Nah, tadi kita mention yang terkait dengan minuman yang ada di sana adalah miras, ya. Maka nanti jangan tinggalkan. Jogja tolak miras. Mungkin ada macam-macam miras. Ini minuman keras, bukan es batu loh ya, bukan es batu, es lilin. Memang minuman yang beralkohol. Minuman beralkohol nanti dilihat, disampaikan, diharamkan karena apanya? Oh, saya nggak mabuk ya Pak Ustadz, kalau minum satu gelas berarti nggak haram. Orang ngono. Jadi diharamkan itu bukan karena mabuk dan tidaknya, tapi zatnya. Kita dengarkan azan. Terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, bagaimana kemudian Allah menunjukkan bukti-buktinya bahwa yang demikian ini kemudian Allah lakukan dengan mudah, maka membangkitkan manusia tentu juga Allah lakukan dengan mudah. Pada pertemuan berikutnya insyaallah. Oke, demikian jamaah rahimakumullah pertemuan pada malam kali ini. Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.